saya nggak terlibat. Ngerti ya? Ya. Ya gitu. Ini PDI Budi Gunawan, BG. Bagaimana? Otaknya semuanya. BG sama PDI Perjuangan. Otaknya. Medi ya? Budi Gunawan. Oh, Budi Gunawan, BG. Oke. Wah, serem juga kalau begitu ya, BG nih. Aduh. Makanya kalian jangan ikut-ikut orkestrasi mereka. Saya bongkar nanti semuanya. Saya udah jengkel. Teman-teman udah ngasih tahu ke saya tuh, udah tenang aja bro, dia yang main. Ya. Jangan dong, jangan ikut-ikutan dong. Bosin saya begitu, kamu. Buat apa? Ini ujungnya kan PDI semua. Tony PDI, Alvin jabatan harus PDI. Ngerti gak? Ya. Halo? Ya, saya dengar. Kenapa? Ya udah, kenapa mesti Budi Ari? Selamat pagi dan jumpa lagi dengan Pak Gid di channel 0 per 0, dan baru saja kita mendengarkannya rekaman antara Budi Ari dengan salah satu wartawan lah ya, dia seperti curhat gitu, menceritakan di situ kalau ini ulahnya Budi Gunawan dan PDIP, intinya itu menyerang institusi PDIP ya. Kita tahu sendiri kalau Budi Ari ini ya masih solid dengan Pak Jokowi, artinya sampai ke saat ini pun beliau masih sowan lah, istilahnya masih menganggap kalau Pak Jokowi bosnya gitu. Jadi ini di tengah rai masih ada urusan istilahnya perang dingin antara PDIP dan Pak Jokowi juga gitu. Sebetulnya ini lebih ke drama politik ya, setelah dituduh mendapat bagian 50% dari judi online ya si Budi Ari, kemudian mengungkap fakta, bukan fakta ya, itu belum terjadi soalnya. Jadi berceritalah tentang ini sebetulnya biang keladinya itu dari Budi Gunawan dan PDIP gitu. Dan intinya para petinggi PDIP di sini merasa terganggu gitu ya. Pernah kemarin juga dalam sebuah rapat gitu berucap lah gitu. Jadi artinya untuk menarik klarifikasi, minta maaf gitu pada institusi PDIP, dan menyatakan kalau itu bukan sebuah institusinya gitu. Yang diharapkan adalah itu ya. Coba kita cek satu atau dua video potongan gitu ya dari petinggi-petinggi PDIP. Yuk kita cek. Mega sendiri sudah tahu Bang? Oh sudah tahu, bahkan Ibu cukup apa istilahnya ya, cukup tersinggung dengan ucapan itu, karena PDI Perjuangan itu kan institusi, bukan orang per orang ya. Si Budi Ari kan langsung menyebutkan PDIP gitu kan. So, untuk menghindari fitnah, jadi Pak Menteri tolong untuk mengklarifikasi hal tersebut, jangan kemudian bicara sembarangan, tolong diklarifikasi. Merasa dikambing hitamkan nggak sih Mbak PDIP? Jangan berspekulasi tapi tolong klarifikasi. Kalau untuk kader yang melaporkan hari ini sudah ada Polda, Mbak? Apa? Kader PDIP ada yang melapor ke Polda terkait hal ini? Ya silakan saja untuk bisa menghindari fitnah dan menghindari hal-hal yang tidak diharapkan, karena menyebutkan satu nama atau satu lembaga tanpa bukti ya tentu saja pasti ada pihak-pihak yang kemudian tersakiti. Jadi sebaiknya klarifikasi hal tersebut. Ya begitulah jadi tanggapan dari para petinggi-petinggi PDIP yang intinya mereka nggak terima kalau dituduhkan itu PDIP, intinya mereka ingin sebuah klarifikasi, permohonan maaf dan lainnya lah seperti itu. Kalau kita lihat kembali pada titik dulu pada masa Budi Ari menjadi Kominfo ya, kita kembali ke sana, itu kan memang terjadi judi online. Terus dia intinya tidak tahu menahu urusan itu, tapi dia tahu siapa orangnya gitu ya. Dia sempat menyebutkan ada berapa sih orang di situ yang berpengaruh judi online, yang menurut dia suruh berhenti tapi nggak mau gitu ya. Itu menurut Budi Ari pada saat itu. Kemudian
tertangkaplah 11 atau 12 orang gitu yang istilahnya melindungi website judi online yang berbayar gitu ya. Yang pada saat itu adalah terdiri dari oknum-oknum pejabat dari Kominfo gitu ya. Nah, ini yang di salah satu ruko di Bekasi waktu itu kalau teman-teman masih ingat. Nah, itu tuh seperti itu gitu. Begitu itu ketangkep, nah judi online itu tiba-tiba menghilang ya. Maksud Pak Git tuh menghilang dari iklan di sosial media yang tadinya ramai, iklan judi tiba-tiba menghilang 1-2 bulan ya. Kira-kira awal Februari udah mulai lagi gitu kan. Sampai sekarang itu sudah mulai lagi. Ada apa ini? Apakah cuman ini sekedar istilahnya drama politik yang dibuat gitu ya? Seakan-akan mudah merekam, maksud Pak Git, merekam percakapan telepon itu kok mudah gitu ya. Jadi ada seorang menteri, katakanlah gitu ya, curhat atau apalah yang menyatakan dia kecewa, dia akan membongkar gitu, menyatakan kepada wartawan, dan ini direkam. Kemudian rekaman suara ini beredar di mana-mana gitu ya. Yang jadi orang menganggap itu adalah PDIP menurut Budi Ari gitu. Dan ini ya kalau Pak Git ya lebih ke arah ini ya, seperti sinetron itu lama gitu ya. Panjang, pelan-pelan, kalau istilahnya kalau dulu opera sabun gitu. Tapi sampai sekarang ya, intinya Budi Ari itu tidak menjadi terdakwa lah seperti itu, hanya panggil gitu, tapi kan belum menjadikan terdakwa. Kalau memang itu dulu memang tanggung jawab Budi Ari, harusnya dia kan tahu lah kalau ini terjadi. Masa seorang menteri nggak tahu apa yang terjadi? Sepertinya orang menteri tidak punya kecerdasan dan tidak punya kekuatan dalam hal ini. Mestinya kan dia punya informasi, informan, atau tanda kutip ya memang dia sendiri bermain dalam hal itu, dan PDIP pun bermain gitu ya. Dan dengan penegasannya di telepon itu menyatakan kalau dia siap membongkar gitu ya, ini kasus ini yang Budi Gunawan dan PDIP, dan menyatakan dia ada buktinya, ya kita sih sebagai rakyat senang-senang saja gitu loh. Artinya kita tidak punya kepentingan dalam hal itu gitu. Nah, kita pengen tahu juga gitu, apa sih sebetulnya hal yang terjadi, benar nggak kalau PDIP bermain dan Budi Gunawan juga bermain gitu ya. Jadi kalau semuanya ini bermain, sebetulnya rantainya panjang gitu teman-teman. Jadi ya kenapa kasus ini susah diungkit ya, karena memang rantainya panjang, semua kebagian gitu. Itu masalah utamanya di situ, kenapa kasus ini tidak selesai hingga sekarang tetap naik judi online ini. Kasusnya dan panjang sekali, dan sampai kemana sih sebetulnya rantainya itu berjalan gitu, yang kita juga tidak tahu gitu ya. Baik, kita ambil kesimpulan aja teman-teman. Yang pertama adalah kenapa sepertinya mudah gitu. Artinya membuat rekaman seperti disengaja gitu loh. Jadi itu di percakapan itu seperti sengaja dibuat, kemudian disebarkan hingga membuat heboh lah dunia perpolitikan gitu. Termasuk PDIP sendiri kelihatannya seperti kebakaran jenggot yang pastinya. Karena ya seperti kita lihat tadi, seperti Puan Maharani juga meminta klarifikasi, tidak mau mengkambing. Artinya minta klarifikasi jelas maksudnya piye gitu. Omongannya tuh arahnya kemana? Ke instansi atau ke orang, lebihnya ke situ ya. Itu yang pertama gitu. Yang kedua yang menurut Pak Git ini agak lebih prinsip, yaitu kenapa seseorang yang menjadi tanggung jawab utama lah ya sebelum presiden itu ya di Kominfo pada saat itu terjadi judi online ini. Ini kan orang yang paling bertanggung jawab gitu. Sampai nggak ngerti itu gimana gitu. Maksudnya kerjaannya apa aja gitu. Artinya apakah dia benar-benar menjalankan pekerjaannya yang sesungguhnya yang menjadi Kominfo gitu ya, Menteri Kominfo pada saat itu ya harusnya kan ada intelijennya juga gitu ya, ada anak buahnya kan banyak yang bekerja di situ. Tapi ternyata ya 11 atau 12 anak buahnya tersebut itu malah tersangkut
melindungi website judi online pada saat itu. Dan ya beredarlah isu itu yang bagiannya Budi Ari adalah 50%, tapi kalau menurut Pak Agit 50% kok gede banget gitu ya. Artinya nggak mungkin lah kalau katakanlah ini umpama ya gitu. Katakanlah kalau umpama ini dapat 50%, itu kan tentunya bukan bagian Budi Ari aja atau bukan bagian menteri ini aja, bagian yang lain-lain juga gitu. Artinya gede ini sebetulnya untungnya gitu. Yang ini menyebabkan kerugian negara dan kerugian rakyat gitu. Nah, kalau dikatakan 50% tadi itu kan sangat besar gitu. Artinya kalau buat seorang Budi Ari ya nggak mungkin. Dan Budi Ari juga bukan orang yang bodoh, itu masuk lewat misalnya rekeningnya dia gitu ya, misalnya ini terjadi gitu ya, itu pasti sudah ada strategi lain lah, yang intinya hingga Budi Ari pun berani mengucapkan tentang Budi Gunawan, kemudian kader PDIP, termasuk itu orang PDIP semua gitu. Nah, sampai ngomong begitu tuh kan siapa aja sih yang kebagian? Nah, sebetulnya kalau kasus ini berani belak-belakan, artinya semua belak-belakan ya pasti ketangkep lah kalau ini terjadi gitu. Cuman sekarang ada nggak sih kemauan dari negara itu serius untuk menangani hal seperti ini gitu? Yang kalau kita lihat beberapa hal ya, yang dulu judi online juga terus naik terus hilang, pagar laut naik terus hilang, nanti Pertamina naik terus hilang. Jadi sekesan ya, berkesannya itu cuman dimanfaatin untuk momen-momen tertentu saja, tidak dalam untuk menyelesaikan masalah yang sebenarnya. Menurut Pak Di, cukup sekian dan terima kasih.